Bang Jai memang super top Marco top. Alhamdulillah bikin bangga. Tampil apik di Serie A Italia, Jai Itzes jadi sorotan Eropa. Akun resmi Serie A beri ulasan khusus untuk Jai Itzes saat hadapi Juventus. Sampai sebut Jai Itzes begini. Bikin gempar, mengejutkan, Timnas Indonesia berduka. Astaga, dikonfirmasi langsung oleh Justin. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner alami geger otak. Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin merinding. Nah ini dia, kalau gini kan baru mantap. Ketambahan pemain dari Liga Inggris. Inilah 5 pemain diaspora yang dipastikan bisa bela Timnas Indonesia hadapi Filipina di matchday terakhir Piala AFF 2024. Sintayong wajib dengar. Jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024, legenda Timnas Indonesia Alexander Saununu beri saran mengejutkan ini untuk Sintayong. Minta Hoki Caraka dicadangkan dan mainkan Victor Denhan dari menit awal. Ini alasannya. Bikin haru. Para pemain Timnas Indonesia wajib dengar. Ini pesan menyentuh Nova Arianto untuk Timnas Indonesia jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024. Dikritik Erick Thohir hingga Exco PSSI Arya Sinulinga, inilah 2 tanda Sintayong bisa dipecat jika kalah dari Filipina di Piala AFF 2024. Mengejutkan, PSSI saja sampai bingung. Begini kata PSSI soal Elkan Bagot tak pernah dipanggil lagi oleh Sintayong ke Timnas Indonesia. Ternyata faktanya di luar dugaan. Mengejutkan. Di luar dugaan Jairo Riedewald ternyata dicuekin PSSI dan akui masih fokus kerjakan naturalisasi Ula Romeni dan 1 bomber muda lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak 8 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Bang Jai memang super top Marco top. Alhamdulillah bikin bangga. Tampil apik di Serie A Italia, Jai Itzes jadi sorotan Eropa. Akun resmi Serie A beri ulasan khusus untuk Jai Itzes saat hadapi Juventus. Sampai sebut Jai Itzes begini. Penampilan impresif Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes saat menghadapi Juventus di lanjutan kasta teratas Liga Italia, mendapat sorotan khusus dari akun resmi Serie A. Dalam pertandingan teranyarnya, Jai Itzes kembali dipercaya turun sebagai starter saat Venezia FC menghadapi Juventus. Bertanding di Allianz Stadium pada pekan ke-16 Liga Italia, Minggu, 15 Desember 2024, lalu, Jai Itzes berhasil membantu Venezia FC curi poin dari kandang Juventus. Tak cuma membuat mesin gol Juventus, Dusan Vlahovic mati kutu sepanjang pertandingan. Bek berusia 24 tahun tersebut bahkan turut menjebol gawang si Nyonya tua. Jai Itzes mencetak gol debut di Serie A ke gawang Juventus pada menit 83 dan sempat membawa Venezia FC memimpin 2-1. Namun sayang, kemenangan di depan mata Venezia FC harus buyar setelah Dusan Vlahovic mencetak gol penyama kedudukan lewat titik putih di masa injury time. Pasca laga, penampilan kokoh Jai Itzes hingga membuat Dusan Vlahovic kesulitan untuk menjebol gawang Venezia FC, mendapat sorotan positif dari sejumlah media Eropa. Bahkan akun resmi Serie A secara khusus memberikan highlight spesial terhadap penampilan Jai Itzes kontra Juventus. Dalam unggahan di YouTube resmi mereka, Serie A memposting cuplikan pertandingan Jai Itzes dan menuliskan, penampilan luar biasa Itzes melawan Juventus, dalam judul videonya. Sontak, postingan akun resmi Serie A tersebut langsung mendapat respons beragam dari para netizen khususnya para fans Timnas Indonesia. Banyak dari mereka yang takjub dengan pencapaian sang Kapten Garuda tersebut, hingga mampu menaklukkan para bintang Eropa di kompetisi Eropa. Our Captain Itzes Indonesia, tulis Sastra Jukusuma 2282. Kami datang, kami mendukung dan kami percaya proses Venezia bersama Jai. Tambah Aditya Susetyo 1626. Salah satu penampilan terbaik Venezia di Serie A. Selamat Jai atas gol pertamamu di Serie A, luar biasa. Jelas, Hengki Gunawan 18.
Sementara itu, meski berhasil menahan imbang Juventus namun hasil tersebut belum bisa membawa Venezia FC keluar dari zona degradasi. Tambahan 1 poin kontra Juventus belum bisa membawa Venezia FC beranjak dari dasar klasemen Liga Italia dengan torehan 10 poin, berjarak 5 angka dari Verona yang berada di posisi aman. Sedangkan Juventus berada di urutan 6 klasemen Liga Italia dengan perolehan 28 poin, berjarak 9 angka dari Atalanta sebagai pemuncak sementara. Bikin gempar, mengejutkan, Timnas Indonesia berduka. Astaga, dikonfirmasi langsung oleh Justin. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner alami geger otak. Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin merinding. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengalami gegar otak. Kabar itu disampaikan Justin Hubner di stories Instagramnya yang eksklusif Justin Hubner 5. Untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak sehingga perlu banyak istirahat. Saya segera kembali, kata Justin Hubner di stories Instagramnya yang eksklusif, mengutip dari Lingkar Football. Justin Hubner kesulitan menit tampil bersama sang klub musim ini, Wolverhampton Wanderers U21. Pernah dalam rentang Agustus-November 2024, bek 20 tahun ini hanya main 1 kali. Tepatnya saat Wolverhampton Wanderers U21 kalah dari Arsenal U21 di lanjutan Premier League 2 2024, hingga 2025 pada 23 Agustus 2024. Di sisi lain dari Agustus-November 2024, Justin Hubner mencatatkan jumlah 3 penampilan bersama Timnas Indonesia. Bek berkaki kidal ini bermain saat Timnas Indonesia menahan Australia 0-0, serta ketika dihajar Jepang 0-4 dan menang 2-0 atas Arab Saudi. Sekira 2 pekan lalu, Justin Hubner membuat heboh jagat maya. Ia mengaku akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 dalam waktu dekat karena kecewa jarang dimainkan. Uniknya setelah Justin Hubner mengeluarkan pernyataan di atas, bek berdarah Indonesia Belanda ini langsung rutin dimainkan pelatih Wolverhampton Wanderers U21. Ia bermain full saat Wolverhampton Wanderers U21 kalah 0-1 dari Valencia B tengah pekan lalu, serta mentas 93 menit saat sang tim menang 4-0 atas Aston Villa di lanjutan Premier League 2 2024 hingga 2025 akhir pekan lalu. Sayangnya di laga melawan Aston Villa U21 itu, Justin Hubner mengalami benturan. Di stories Instagramnya, Justin Hubner mengaku sedang menjalani perawatan di rumah sakit gelar laga Wolverhampton Wanderers U21 versus Aston Villa U21. Setelah beberapa hari berlalu, Justin Hubner mengonfirmasi mengalami gegar otak. Sekarang besar harapannya, Justin Hubner segera pulih dan siap kembali membela Wolverhampton Wanderers U21. Di usia yang masih 20 tahun, Justin Hubner mesti mendapatkan menit tampil yang sebanyak-banyaknya. Jika tampil gemilang bersama Wolverhampton Wanderers U21, hanya masalah waktu bagi Justin Hubner dipromosikan ke tim senior. Nah ini dia, kalau gini kan baru mantap. Ketambahan pemain dari Liga Inggris. Inilah 5 pemain diaspora yang dipastikan bisa bela Timnas Indonesia hadapi Filipina di matchday terakhir Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dipastikan bakal tampil maksimal di laga terakhir penyisihan grup Piala AFF 2024 kontra Filipina, usai skuad Garuda ketambahan 1 diaspora. Pada Sabtu, 21 Desember 2024, mendatang, Timnas Indonesia bakal jalani laga penentuan di partai terakhir penyisihan grup A Piala AFF 2024. Bertanding di Stadion Manahan, anak asuh Shin Tae-yong sebagai tuan rumah berhasrat raih poin penuh untuk amankan tiket ke semifinal. Saat ini, Timnas Indonesia masih bertengger di urutan 2 klasemen dengan torehan 4 poin, berjarak 2 angka dari Vietnam sebagai pemuncak. Meski berada di posisi kedua, namun posisi Timnas Indonesia masih belum aman lantaran Filipina yang berada di urutan ketiga hanya berjarak 2 poin. Akan tetapi, Filipina baru memainkan 2 pertandingan sedangkan Timnas Indonesia sudah bermain 3 kali di penyisihan grup. Jika Filipina berhasil mengalahkan Vietnam di matchday ketiga hari ini, maka The Azkals akan melewati posisi Timnas Indonesia di urutan kedua. Andai kondisi tersebut terjadi, maka skuad Garuda mau tak mau harus bisa mengalahkan Filipina untuk mengamankan tiket ke semifinal. Andai Filipina kalah pun Timnas Indonesia tetap harus amankan kemenangan.
lantaran Myanmar yang baru 2 kali tampil di penyisihan grup masih berpotensi untuk lolos ke semifinal. Menghadapi laga penentuan kontra Filipina, untungnya timnas Indonesia bisa tampil full tim termasuk para pemain diaspora. Dalam laga kontra Filipina nanti, timnas Indonesia dipastikan bakal diperkuat Marcelino Ferdinand yang sempat absen di laga menghadapi Vietnam. Pemain dari Oxford United di kasta ketiga Liga Inggris tersebut sebelumnya absen lantaran sanksi kartu merah ketika bertemu Laos. Selain Marcelino Ferdinand, 4 diaspora lain yang dipastikan bisa dimainkan timnas Indonesia adalah Asnawi Mangkualam, Port FC Thailand, Pratama Arhan, Suwon FC Korea Selatan. Kemudian Rafael Struijk, Brisbane Roar Australia, dan Ronaldo Kuateh, Muangthong United Thailand. Dengan ketambahan para pemain diaspora tersebut, timnas Indonesia diprediksi bakal bisa all out untuk raih kemenangan kontra Filipina. Jika melihat dari rekor pertemuan, timnas Indonesia sejatinya bakal mudah mengalahkan Filipina. Tercatat, timnas Indonesia belum pernah kalah dari 5 pertandingan terakhir kontra Filipina di semua ajang. Bahkan pada pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda sukses menang telak 2-0 atas The Ascals lewat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Shin Tae-yong wajib dengar. Jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024, legenda timnas Indonesia Alexander Saununu beri saran mengejutkan ini untuk Shin Tae-yong. Minta Hoki Caraka dicadangkan dan mainkan Victor Denhan dari menit awal, ini alasannya. Shin Tae-yong disarankan untuk menempatkan Hoki Caraka di bangku cadangan dan memilih Victor Denhan sebagai starter dalam pertandingan penting Piala AFF 2024 antara timnas Indonesia melawan Filipina yang akan berlangsung pada hari Sabtu, 21 Desember 2024. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat. Kedua tim masih bersaing untuk mendapatkan tiket menuju babak semifinal. Indonesia dan Filipina akan berjuang keras di Stadion Manahan, Solo, demi meraih kemenangan. Saat ini, tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong telah mengumpulkan 4 poin, sedangkan Filipina memiliki 2 poin. Jika Filipina berhasil mengalahkan Vietnam, maka The Ascals akan mengantongi 5 poin. Namun, jika hasil imbang terjadi, mereka akan memiliki 3 poin. Aspek mentalitas akan menjadi faktor penentu dalam hasil akhir pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina. Walaupun Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bermain di hadapan pendukung setia di Solo, hal ini tidak menjamin mereka dapat dengan mudah mengalahkan Filipina yang diperkuat oleh hampir seluruh pemain naturalisasi yang berkualitas. Meski Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampil di depan pendukung fanatik di Solo, tak jadi jaminan bisa dengan mudah menjinakkan Filipina yang diperkuat hampir 100% pemain naturalisasi mumpuni. Victor Denhan mampu menjadi faktor pembeda. Menariknya, dari 4 gol yang dihasilkan oleh Indonesia, tidak ada satupun yang berasal dari para penyerangnya. Rafael Struijk tampak kehilangan ketajamannya. Sementara itu, Hoki Caraka dan Arhan Kaka hanya berperan sebagai pelengkap di lini depan. Lalu, apa solusi yang bisa diambil? Saya cenderung melihat Victor Denhan bisa jadi solusi kebuntuan lini depan timnas Indonesia. Dia punya keberanian memegang bola dengan akselerasi cepat, kata Alexander Saununu. Denhan tak harus mencetak gol, tapi dengan kelebihannya cukup untuk mengganggu konsentrasi pemain belakang Filipina. Lanjutnya, dengan kemampuan Denhan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada permainan tim secara keseluruhan, meskipun bukan sebagai pencetak gol utama. Kehadirannya diharapkan dapat membuka peluang bagi pemain lain untuk mencetak gol. Apabila Victor Denhan dimainkan, maka Shin Tae-yong harus berani membuat keputusan untuk menempatkan Hoki Caraka dan Arhan Kaka di bangku cadangan. Dalam hal ini, keputusan pelatih menjadi krusial untuk strategi tim yang lebih efektif. Dengan mengorbankan 2 pemain tersebut, diharapkan ada peningkatan performa tim secara keseluruhan. Ini bisa menjadi langkah strategis yang menentukan hasil pertandingan. Hoki dan Kaka duduk manis dulu. Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand jadi ujung tombak. Victor Denhan sebagai second striker, tambah Saununu. Keputusan ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam formasi tim dan bagaimana pemain dapat beradaptasi dengan peran baru yang diberikan oleh pelatih.
Strategi ini mungkin membawa perubahan signifikan dalam cara tim bermain di lapangan. Saya perhatikan bahwa di timnas Indonesia tidak ada pemain yang mampu menguasai bola dengan kuat seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri, ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk pemain yang memiliki keterampilan penguasaan bola yang baik, yang dapat menjadi aset penting bagi tim dalam menghadapi lawan. Kemampuan individu seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendukung permainan tim secara keseluruhan. Wajib mengikuti pertemuan. Seorang mantan gelandang yang pernah bermain untuk timnas Indonesia pada era 1990-an, memperhatikan bahwa Victor Dethan memiliki kesempatan berhadapan langsung dengan penjaga gawang Vietnam dalam pertandingan sebelumnya. Pada momen tersebut, Dethan tidak mendapat dukungan dari rekan-rekannya, sebab para pemain lain berada pada jarak yang cukup jauh. Hal ini membuat situasi menjadi kurang menguntungkan bagi Dethan untuk mengeksekusi peluang tersebut. Ketika menghadapi Filipina di pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia disarankan untuk bermain lebih rapat. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat lebih menguasai bola dan menciptakan peluang yang lebih baik. Saat itu Dethan tak ada dukungan, karena jarak pemain jauh. Lawan Filipina nanti timnas Indonesia harus main rapat agar lebih banyak menguasai bola, ucapnya. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas permainan tim dan memberikan tekanan lebih pada lawan. Dengan penguasaan bola yang lebih baik, tim dapat mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang-peluang yang berpotensi berbuah gol. Permainan yang lebih terorganisir juga akan membantu timnas Indonesia dalam mempertahankan keunggulan jika berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Bikin haru. Para pemain timnas Indonesia wajib dengar. Ini pesan menyentuh Nova Arianto untuk timnas Indonesia jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024. Pesan menyentuh dituliskan asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, jelang laga timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024. Pertemuan kedua tim itu dalam fase grup B Piala AFF di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Nova Arianto menyuntikkan motivasi kepada para pemain timnas Indonesia jelang menghadapi laga krusial melawan Filipina. Dia berharap Pratama Arhan CS bisa menampilkan kinerja terbaik agar lolos ke semifinal. Untuk sebuah dedikasi dan kebanggaan yang akan menjadi cerita di kemudian hari, maka berbuatlah yang baik agar cerita itu akan menjadi cerita yang baik nantinya, kata Nova Arianto. Dilansir dari laman Instagram pribadinya, Nova Arianto 30, Rabu, 18 Desember 2024. Saat ini, Pratama Arhan dan kolega sudah berada di Solo guna mempersiapkan diri jelang laga kontra Filipina. Timnas Indonesia sendiri sangat butuh kemenangan saat melawan Filipina. Pasalnya, kemenangan akan membawa mereka ke babak semifinal Piala AFF 2024. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 4 poin. Poin itu dari sekali menang, sekali seri, dan sekali kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tidak dibebani target juara di Piala AFF 2024. Mereka ditargetkan hanya lolos ke babak semifinal. Target itu dipasang karena Timnas Indonesia memang mayoritas dihuni pemain-pemain muda di Piala AFF 2024. Kini, menarik menantikan penampilan Timnas Indonesia melawan Filipina. Dikritik Erick Thohir hingga Exco PSSI Arya Sinulinga, inilah dua tanda Shin Tae-yong bisa dipecat jika kalah dari Filipina di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belakangan ini mengalami tekanan yang begitu tinggi bersama anak asuhnya di Piala AFF 2024. Bahkan, ada pula yang menduga dia bisa dipecat apabila kalah dari Filipina. Duel antara Timnas Indonesia melawan Filipina yang akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Malam WIB itu tampaknya bisa menjadi penentu nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih skuad Garuda. Sebab, jika anak asuhnya kalah pada pertandingan penentuan ini, juru taktik asal Korea Selatan itu kemungkinan dipecat oleh PSSI. Setidaknya, ada beberapa tanda-tanda yang turut menguatkan dugaan tersebut. Salah satunya yakni pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang terhitung keras terhadap Shin Tae-yong.
Pernyataan tersebut disampaikan Erik saat menanggapi keluhan Shin Tae-yong soal jadwal Piala AFF 2024. Ya, semua format pasti melelahkan. Karena itu, saya tidak memaksa kompetisi berhenti, ujar Erick Thohir kepada awak media dalam PSSI Summit 2024 di Hotel Hyatt Park, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 Desember 2024. Kami fokus ke pemain muda. Semua format memang melelahkan. Kalau kita lihat kompetisi di Eropa, mereka habis bermain di kompetisi domestik, setelah itu bermain di Liga Champions, jelas Erick Thohir. Oleh karena itu, Erick berharap rencana yang sudah disusun oleh PSSI bersama staf pelatih Timnas Indonesia harus tetap dijalankan sesuai komitmen. Dia juga meminta STY tidak kebanyakan mengeluh. Kembali, saya berharap apapun yang sudah kita jadikan program, semua berkomitmen. Jangan banyak bicara, jangan banyak mengeluh. Kita fokus saja. Kita fokus dalam program yang kita sudah sepakati. Bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, dan pemainnya juga harus baik, kata Erick. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, juga memberikan sorotan khusus terhadap penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, terutama dalam aspek komposisi utama skuad Garuda. Menurut Arya, Shin Tae-yong masih terlalu sering melakukan eksperimen. Itu bisa dilihat dari daftar pemilihan pemain yang diturunkan mengisi daftar 11 pemain pertama. Dari 3 laga di grup B, komposisinya masih sering berubah. Itu pakem formasi STY yang masih belum kami lihat. Line up-nya mana yang tetap? Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, kata Arya Sinulinga saat menanggapi komposisi skuad Garuda di Piala AFF 2024. Kami berharap mainnya serius. Artinya serius adalah, setelah 3 pertandingan ini, kan harusnya sudah diketahui komposisi terbaik. Skema terbaiknya sudah didapat, ujar staf khusus Menteri BUMN itu. Mudah-mudahan nanti melawan Filipina sudah tidak ada kesalahan seperti waktu kemarin saat Timnas Indonesia menghadapi Laos, tambah Arya. Mengejutkan, PSSI saja sampai bingung. Begini kata PSSI soal Elkan Bagot tak pernah dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara perihal tidak dipanggil-panggil lagi Elkan Bagot untuk membela Timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, semua keputusan ini ada di tangan Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Elkan Bagot terakhir kali membela Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Setelah itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil pemain kelahiran Bangkok, Thailand. Isunya Shin Tae-yong marah kepada Elkan Bagot yang tidak datang ke Timnas U23 Indonesia saat mau melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2024, Mei lalu. Padahal saat itu, Shin Tae-yong membutuhkan Elkan Bagot untuk menambah kuat lini belakang Timnas Indonesia. Belum diketahui secara pasti apa alasan Elkan Bagot tidak datang ke Paris saat itu. Sejak saat itu Shin Tae-yong tidak lagi memanggil Elkan Bagot. Kalau pemain itu semua tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga dalam akun YouTube resminya. Arya Sinulinga menambahkan, ada beberapa pemain keturunan yang juga jarang dilirik Shin Tae-yong. Mereka adalah Eliano Rejders dan Jens Raven. Kata Arya Sinulinga, PSSI tidak mau memaksa Shin Tae-yong perihal pemanggilan pemain. PSSI hanya bertugas untuk menyediakan pemain sesuai kebutuhan Shin Tae-yong. Semua terserah Shin Tae-yong. Banyak pemain-pemain yang tersedia, kata Arya Sinulinga. PSSI memberikan informasi ini tersedia. Siapa yang mau dipilih? Jadi kalau Elkan Bagot itu benar-benar tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga tidak mengiyakan konflik antara Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Menurutnya, ini bukan ranah PSSI, tapi lebih ke urusan individu Shin Tae-yong. Kami bingung damaikan yang mana. Ini kan pilihan pelatih, kata Arya Sinulinga. Ya semuanya harus melihat objektif. Kami PSSI selalu objektif, tapi terserah pelatih. Kalau pelatih tidak mau, ya bagaimana? Tutup Arya Sinulinga.
Ternyata faktanya di luar dugaan. Mengejutkan. Di luar dugaan Jairo Riedewald ternyata dicuekin PSSI dan akui masih fokus kerjakan naturalisasi Ula Romeni dan satu bomber muda lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan rencana naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Untuk saat ini, Arya dan jajaran PSSI masih disibukkan dengan dokumen naturalisasi 3 pemain. Ketiga pemain tersebut adalah Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gippens. Pemain-pemain itu sedang diusahakan untuk mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi, ketiga pemain ini dinaturalisasi untuk kepentingan berbeda-beda. Dion dan Tim akan diplot untuk membantu timnas U20 Indonesia arahan Indra Syafri. Seperti diketahui, Garuda Nusantara akan berlaga di ajang Piala Asia U20 2025. Sementara Ula ditugaskan membantu timnas Indonesia level senior. Kemungkinan, dirinya akan bergabung dengan tim besutan Shin Tae-yong pada Maret mendatang. Nantinya, ia diproyeksikan membantu skuad Garuda bertanding melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, PSSI dihadapkan dengan pertanyaan siapakah target naturalisasi selanjutnya. Pertanyaan itu dilontarkan oleh pengamat sepak bola lokal, Roni Pangemanan. Beberapa waktu lalu, pria yang akrab disapa Bung Ropan tersebut hadir dalam siniar milik Arya Sinulinga dengan tajuk bebas. Nah, dalam siniar tersebut ia bertanya siapa pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terkait hal itu, Arya mengatakan bahwa pihaknya masih fokus pada 3 pemain ini, khususnya Ula Romeni. Sampai hari ini belum ada, masih Ula, kata Arya Sinulinga, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. Tak puas dengan jawaban tersebut, Bung Ropan menanyakan kans 2 pemain keturunan Indonesia seperti Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra. Seperti diketahui, Jairo yang sempat berkarir di Liga Inggris bersama Crystal Palace tersebut memiliki garis keturunan Ambon dari sang nenek. Sementara Zijlstra memiliki garis keturunan Bandung dari sang ayah. Hal inilah yang membuat keduanya bisa mengajukan proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Soal ini, Arya memastikan bahwa Jairo tak berada dalam proses naturalisasi. Menurutnya, akan terasa berat apabila PSSI memaksakan diri untuk menaturalisasi pemain berusia 28 tahun tersebut. Untuk Jairo masih berat. Belum, jelasnya. Sedangkan untuk Zijlstra sendiri, Arya mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari dokumen sang pemain. Andai dokumen sudah dipelajari dengan baik dan benar, kemungkinan sang bomber muda tersebut akan diproses untuk mendapatkan status sebagai WNI. Mauro ini lagi kita godok dulu. Mana yang kurang atau apa? Kalau jalan sih oke. Namanya sudah masuk, daftar naturalisasi. Tapi kan masih proses dulu, harus dilihat-lihat.